Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bu Budiarso akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Materi yang akan dibahas adalah jasa konsultansi konstruksi. Bapak Ibu semuanya berbicara tentang jasa konsultansi konstruksi menarik sebagai topik pembahasan pada pengadaan barang jasa. Tentunya banyak hal yang perlu dibahas mengenai ketentuan-ketentuan dan juga bagaimana prosedurnya. Pada kesempatan kali ini hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita, Bapak Baskoro Ariwibowo. Beliau adalah praktisi pengelola pengadaan barang jasa JF Ali Muda pada UKBBJ Kota Yogyakarta. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjut dengan sesi diskusi tanya-jawab selama kurang lebih 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya atau dapat menolak kolom chat. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Baskoro Aribowo untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Silakan Mas Bas. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar jelas Pak Bas. Baik, saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, terlihat ya, Pak Bowo. Hmm, lagi on the way Pak. Ya sudah kelihatan. Ya, ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, Bapak Ibu sekalian di kelas khusus Muji Santoso Training and Consulting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada founder Muji Santoso Training and Consulting, Pak Muji Santoso, dan di sini ada Pak Bowo, ya, menghantarkan kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kegiatan Muji Santoso ini kan tiap minggu bisa ini ya, ada 2-3 kali Zoom meeting ya, sebulan bisa 7 sampai 9 8 kali kita Zoom meeting ya. Baik, kita pada siang hari ini coba mengambil tema ya, terkait eh, khusus di temanya jasa konsultansi konstruksi ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sudah kesekian kalinya ya di tahun ini ya. Nah, nanti kita coba melihat nih Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau kita bahas detail kedalamannya mungkin 1 2 3 hari mungkin nggak cukup ya Pak Bowo ya terkait eh, membahas satu tema saja ya. Namun paling tidak ya setiap minggu kita 2 kali Zoom bahas topik-topik ya. Dan itu bisa membantu kita di kegiatan kita, tugasan kita sehari-hari ya. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, ini nanti eh, kita mungkin materi tadi sampaikan 45 menit sampai 1 jam nanti akan saya sampaikan. Nanti kita ada diskusi ya. Ini bukan berarti mungkin di kota Yogyakarta yang ideal yang sudah melakukan mungkin bisa saja nanti saya sendiri juga dapat masukan ya terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk jasa konsultansi ini ya Bapak Ibu sekalian. Pastinya kita setiap tahun anggaran itu ada ya kegiatan ini ya terutama untuk seleksi lah ya. Ini CV saya tadi sudah disampaikan. Saya Baskoro Aribowo, selaku fungsional di UKPBJ Kota Yogyakarta. Ya, Eh, di sini hadir di sini ya membawakan materi ya. Eh, kan saya yang mengetahui tidak ya paling tidak di sini kita bisa berdiskusi terkait regulasi ya regulasi yang itu eh, mem- sebagai pedoman kita untuk melaksanakan khusus untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi ini tadi.
Baik, ada 4 outline ya. 4 outline ini secara ini ya, secara garis besar ya. Ada proses persiapan pemilihan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima. Mungkin nanti kita melihat ya bagaimana dengan terbitnya Perpres 46 tahun 2025 ya, eh, 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 terkait dengan mekanisme kita di proses pemilihan pengadaan barang dan jasa. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi proses pengadaan barang dan jasa itu merupakan rangkaian ya sejak identifikasi kebutuhan, tahap perencanaan ya, sebelum proses pemilihan ada tahap persiapan pengadaan oleh PPK ya. Kalau di sini di persiapan pemilihan ini di UKPBJ ya, ini siapa nanti yang memproses apakah pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan yang pastinya diawali dengan mereview ya, mereview dokumen persiapan pengadaan PPK. Dokumen utamanya adalah HPS, rancangan kontrak ya, atau draft kontrak, kemudian spesifikasi teknis atau KAK. Nah, terkait jasa konsultan, pasti nanti yang direview adalah terkait dokumen KAK-nya ya, kerangka acuan kerjanya ya, yang mana nanti gunanya untuk menentukan apa nih metode metode yang akan digunakan terkait metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan kualifikasi, sampai metode evaluasi penawaran serta ini ya Bapak Ibu sekalian, penyampaian ya, penyampaian dokumen penawaran ya. Metodenya seperti apa yang gunanya nanti untuk menentukan jadwal ya dan nanti menetapkan dokumen pemilihan yang menjadi aturan main yang tidak hanya dipedomani oleh peserta pemilihan namun juga oleh pejabat pengadaan atau eh, pokja pemilihan seperti itu. Ini review ya. Ada 7 ya. Kalau di pekerjaan konstruksi itu ada 8 ya. Nah, ini terkait jasa konsultan ada KAK, kemudian ada HPS, rancangan kontrak, bagaimana dokumen penganggaran, bagaimana ID paket RUP-nya ya sudah diumumkan atau belum ya. Kemudian tidak kalah penting ada kapan nih barang dan jasa ini akan digunakan, jasa konsultan ini akan kita manfaatkan ya. Dan yang terakhir ada analisa pasar ini terkait ketersediaan pelaku usahanya ya. Kalau di barang jasa lainnya itu bagaimana ketersediaan barang jasanya seperti itu. Baik, ini mungkin banyak ya slide saya ya, Bapak Ibu ada sekitar 60-an ya. Ini saya secara taktikal akan menyampaikan poin-poin pentingnya ya. Pastinya ini kayak kita mereview lah ya, apa yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Pastinya kita selaku PPK, apa ketugasannya, pejabat pengadaan, pokja pemilihan ya. Paling tidak ini kita mengetahui nih, di mana porsi kita nih ya, kewenangan kita di mana ya. Seperti itu. Baik, ini tahapannya Bapak Ibu ada menetapkan metode pemilihan ya, ada penunjukan langsung, pengadaan langsung, seleksi ya untuk ini untuk jasa konsultansi ya, jasa konsultansi. Mungkin nanti kita lebih fokus ke seleksinya ya Bapak Ibu sekalian ya, yang mana nilainya di atas 100 juta ya Bapak Ibu. Setelah menetapkan metode pemilihan, kita diminta untuk menetapkan metode kualifikasi ya, ada pra dan juga ada pasca ya. Kalau untuk jasa konsultan ini ya. Kalau prakualifikasi ini untuk seleksi jasa konsultan badan usaha, sedangkan untuk seleksi jasa konsultan perorangan itu menggunakan pasca kualifikasi. Kalau untuk penunjukan langsung pasti ya menggunakan prakualifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini terkait persyaratan ya. Persyaratan kualifikasi nih Bapak Ibu sekalian ya. Pasti ya ini ada kaitan kalau badan usaha kalau kita di ini ya di jasa konstruksi ya Bapak Ibu karena jasa konstruksi itu ada dua jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi tersendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah inilah persyaratan yang harus dipenuhi ya ada terkait persyaratan untuk SBU ya kemudian bagaimana KSWP-nya ya kemudian izin usaha konstruksinya UJK-nya ya sekarang ada NIB ya sertifikat ini ya apa eh, sertifikat yang harus dimiliki ya terkait SBU sertifikat badan badan usaha ya seperti itu. Ini persyaratan ya kualifikasi. Kemudian jasa konsultan konstruksi ada persyaratan terkait SBU ya sertifikat badan usaha. Ada juga kaitan diatur juga tentang KSO ya. KSO ini diatur kalau untuk jasa konsultan konstruksi ya kualifikasi besar itu bisa dengan besar juga menengah ya kemudian besar dengan menengah ya ini ya menengah-menengah besar dengan menengah menengah dengan kecil dan
kecil dengan kecil ya ini untuk jasa konsultan konstruksi ya ini agak berbeda dengan pekerjaan konstruksi ya dia besar-besar besar menengah menengah kecil dan itu ya jadi kecil-kecil tidak bisa ber KSO seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu sekalian ya ini terkait perorangan ya kita skip saja ini kemudian terkait tadi persyaratan administrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait berikutnya ini terkait persyaratan teknis ya, kualifikasi teknis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu mungkin ini pun juga nanti hal menjadi persyaratan ya harus dipenuhi oleh pelaku usaha ya yang mengikuti seleksi ini ya yang diawali dengan proses kualifikasi dulu ya. Kualifikasi dulu jadi di sini ada penilaian ya terkait kualifikasi ya yaitu terkait pengalaman ya pengalaman pekerjaan untuk jasa konsultan, pengalaman pekerjaan sejenis, ini pun juga sudah diatur untuk usaha kecil berdasarkan subklasifikasi ya. Usaha menengah, usaha besar, ini berdasar subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. Kemudian memiliki pengalaman pekerjaan-pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir ya. Nah, ini ada juga ketentuan kalau baru berdiri ya kurang dari 3 tahun. Nah, ini pengalaman dikecualikan untuk ketentuan 1 sampai dengan angka 3. Yang mana ini nilai paketnya sampai dengan 1 miliar. Kemudian di sini juga diatur nih Bapak Ibu sekalian ya di Perpres 46 ya tahun 2025 terkait adanya ketentuan persyaratan ya kualifikasi ya Bapak Ibu yaitu terkait penilaian kinerja penyedia, persyaratan kinerja penyedia, yang mana ini nanti ditentukan oleh PPK nih, ya, ya, yang itu pastinya kalau secara sistem itu sudah termuat ya di aplikasi Sikap ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya di sini pun juga pastinya ada waktu ya Bapak Ibu sekalian. Kapan nih PPK itu ini ya menilai ya kinerja penyedia ini ya. Kan kalau di ketentuan di Perlem LKPP ya Bapak Ibu sekalian nomor 4 tahun 2021 itu tentang kinerja penyedia ya. Di situ diatur ya Bapak Ibu waktu ya PPK itu bisa menilai ya ada 3 waktu ya ada setelah BAST ya. Kalau untuk di pekerjaan konstruksi ada BAST akhir ya. Kemudian juga pemutusan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ada juga pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Nah, itulah waktu-waktu PPK itu menilai kinerja penyedia. Yang idealnya itu melalui aplikasi Sikap nih Bapak Ibu sekalian ya. Namun di sini mungkin ada hal ya yang mana mungkin belum termuat di sikap ya bisa saja nanti dilakukan dengan secara manual dan ini pun nanti tertuang ya Bapak Ibu sekalian ya tertuang di persyaratan kualifikasi penyedia yang pastinya nanti akan kita tuangkan juga nih bagaimana tata cara menilainya ya menilainya ya jadi kita kalau membuat persyaratan itu pasti dengan dilengkapi dengan bagaimana tata cara melakukan kalau di sini kan menilai ya kalau kualifikasi itu menilai kualifikasi ya kalau di penawaran itu kita melakukan evaluasi seperti itu. Baik, nah di sini ya mengenai persyaratan kinerja penyedia yang ditentukan oleh PPK yang mengacu pada kinerja penyedia dalam sikap ya. Dalam hal ini pengalaman diperoleh dari swasta atau pemerintah, penilaian kerja dapat diperoleh dari pemberi kerja secara manual. Bisa saja nih pengalamannya ternyata ini ya dari swasta yang mungkin tidak bisa masuk di aplikasi sikap ya. Ini membuka ya kesempatan ya pelaku usaha ya Bapak Ibu ini terkait pemenuhan prinsip pengadaan keterbukaan ya Bapak Ibu sekalian ya bisa saja nanti dilaksanakan dengan manual tapi tetap mengacu ketentuan di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 ya yang saat ini mungkin sedang dikodok untuk ini perubahannya ya mengikuti ketentuan pada Perpres ya 46 tahun 2025. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Memang sampai saat ini ya Bapak Ibu eh dokumen pemilihan kita ya itu eh, turunan dari Perpres 12 tahun 2021 ya. Segera saja eh, perubahan eh, kedua ini diikuti dengan perubahan juga Perlem ya. Perlem 12 tahun 2021-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini karena sesuai dengan SE 1 ya. Itu eh, terkait penilaian kinerja ini pun juga sudah ini ya menjadi syarat nih
di penilaian kualifikasi ya. Nah, paling tidak kita ini sebagai contoh lah Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita ada tugas atau kewajiban untuk mensyaratkan penilaian kinerja, bagaimana tata cara kita menilainya. Nah, di sini ya terkait penilaian kinerja tadi ya, ya memiliki rata-rata kinerja penyedia dengan nilai baik atau sangat baik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir secara akumulatif dalam ya pengalaman pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dengan penilaian kinerja penyedia pelayanan telah tercantum dalam sikap nih ya dalam hal kinerja penyedia misalkan belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK, maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah ya kan ada kaitan kualitas ya tepatan kualitas kemudian ada jumlah lokasi ya bagaimana juga responnya layanan ya itu menjadi penilaian ya penilaian seperti itu. Bagaimana penyampaiannya ya dalam hal penilaian kinerja sudah tercantum dalam sikap maka peserta hanya menyampaikan tangkapan layar ya ke dalam unggahan persyaratan kualifikasi. Dalam hal belum terdapat penilaian dalam sikap, maka peserta dapat mengunggah hasil penilaian perhitungan kinerja yang dilakukan secara manual sesuai dengan peraturan LKPP nomor 4 tentang pemilihan pelaku usaha pengadaan barang jasa. Penilaian akumulatif yang dimaksud adalah perhitungan keseluruhan pengalaman pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ya, baik tercantum dalam sikat dan atau perhitungan manual ya. Ini ada ketentuan yang mungkin ini menjadi hal baru ya bagi kita karena kita pun juga mengikuti perubahan regulasi ya, perubahan regulasi seperti itu. Mungkin hal yang baru di sini ya Bapak Ibu sekalian ya, hal yang baru ya mungkin ini menjadi bahan diskusi juga ya. Ini paling tidak kan sisi kami ada memberikan informasi terkait ketentuan ini ya. Dan ini pun kalau untuk tahun ini, kalau untuk syarat ini mungkin kami belum menerapkan ya karena sudah selesai ya. Sebelumnya yang untuk jasa seleksi ya. Namun kalau untuk pengadaan langsung ya, kemudian untuk tender ini sudah dimulai ya, dimulai seperti itu. Oke, ini tadi ya kaitan persyaratan kualifikasi teknis ya. Ini perorangan ya. Nah, kemudian ada metode evaluasi di pekerjaan jasa konsultan konstruksi ya kan ada 4 ya, ada kualitas dan biaya, ada kualitas ya, kemudian ada pagu anggaran, yang terakhir adalah biaya biaya terendah ya, biaya terendah seperti itu. Dan ini pasti sudah ditentukan ya di Pokja pemilihan ya, Pokja pemilihan ketika mau menetapkan eh, dalam dokumen pemilihan seperti itu. Nah, ini unsur-unsur penilaian teknis ini pun juga sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan pada Perlem 12 tahun 2021 ya terkait pengalaman ya. Ada unsur penilaian teknisnya ya, ada nilai 15 sampai 30% ya. Ini juga ada penjelasannya ya, kemudian terkait proposal teknis, kualifikasi tenaga ahli ya, yang mana bobotnya ini adalah 100% ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini nantinya Pokja pemilihan menentukan ambang batas ya nilai teknis passing grade untuk masing-masing unsur dan nilai total yang dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan ya seperti itu. Ini untuk perorangannya ya. Kemudian, nah, bagaimana penyampaian dokumen penawarannya? Ya, ada satu file dan dua file. Ya, kalau satu file ini untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung, sedangkan untuk dua file, ya, ini untuk seleksi ya, untuk seleksi seperti itu. Nah, pastinya kalau satu file ini administrasi teknis dan biayanya kan jadi satu ya Bapak Ibu sekalian ya dan kita bisa lakukan evaluasi nih. Jadi kalau yang dua file kita melakukan evaluasi terkait administrasi teknis kalau memenuhi persyaratan baru kita melakukan evaluasi file keduanya yaitu di harganya seperti itu. Ini jadwal ya, Bapak Ibu sekalian, jadwal ini pun kita juga sudah dibantu ya di sistem ya. Pasti nanti di sistem itu ada menginformasikan ya minimal berapa hari ya, ya. Kemudian juga nanti kalau tidak ada batasnya itu ada nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Dan ini pastinya kita sudah terbantu ya otomasi di sistem yang menginformasikan kepada kita berapa lama minimal ya dari mulai pengumuman kualifikasi ya pemasukan dokumen kualifikasinya ya itu sampai dengan nanti kita kalau di tahapan di jasa konsultan ini bisa lebih dari 20 tahapan ya kalau yang di tender itu
Kalau dan pasca itu kan sekitar kurang dari 15 tahapan ya. Tahapan seperti itu. Nah, ini juga dibedakan ada metode kualitas ya. Ini mungkin saya ini ya karena kalau kita bacakan satu-satu ini waktu kita terbatas ya Bapak Ibu. Oke, mungkin nanti kita akan lebih fokus coba kita dicek di kerjanya nanti ya. Biasanya kan kalau di kelasnya Pak Muji ini selalu ada ya kertas kerja ya, kertas kerja yang paling tidak itu bisa ini ya eh, bisa sebagai ini Bapak Ibu apa contoh ya, yang contoh nanti bisa disesuaikan karena kalau standarnya kan tidak ada ya dari LKPP sendiri tidak mengeluarkan terkait kertas kerja ya bagi pejabat pengadaan, pejabat pemilihan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa ya. Namun paling tidak dengan ada kertas kerja itu sebagai bukti ya unjuk kerja kita ya apa yang kita laksanakan ya lakukan dalam proses pemilihan penyedia barang jasa seperti itu. Ini juga sama ya Bapak Ibu eh, diinformasikan tentang jadwal pemilihan dari mulai kualitas dan metode kualitas, pagu anggaran dan biaya terendahnya ya tadi metode kualitas seperti itu. Ini yang untuk perorangan. Itu tadi tahapan kualifikasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kita melihat nih Bapak Ibu selanjutnya ada dokumen pemilihan ya. Nah, di sini dokumen pemilihan itu terdiri dari dua ya Bapak Ibu terkait dokumen kualifikasi ya. Dan nanti yang berikutnya adalah dokumen seleksi ya. Kalau kita seleksi, kemudian ada juga dokumen ada langsung dan juga dokumen penunjukan langsung kalau untuk jasa konsultansi seperti itu. Nah, ini isinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Isinya dari mulai dokumen kualifikasi dan juga dokumen seleksi ya. Itu Bapak Ibu tahapan persiapan ya, persiapan pemilihan. Berikutnya dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak ini ada gambaran ya, ada informasi yang ini kita sampaikan, ada hal yang sesuatu yang baru ya, walaupun sudah sekitar 2-3 bulan ini ya, karena Perpresnya sudah terbit di akhir April ya. Akhir April ini terkait penilaian kinerja penyedia yang menjadi persyaratan pada kualifikasi karena di ketentuan Perpres itu kan minimal ya, minimal eh, untuk persyaratan kualifikasi itu adalah penilaian kinerja ya, dan kinerja seperti itu. Berikutnya tahap pemilihan penyedia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini rangkaiannya ya, dari mulai pengumuman ya, itu kalau di pengadaan langsung ada sebagai undangan ya, diundang untuk memasukkan dokumen kualifikasi ya. Ini kita bicara tahapan prakualifikasi ya, Bapak Ibu sekalian. Ada tahapan pemberian penjelasan ya. Kalau di pengadaan langsung kan tidak diperlukan ya. Kemudian penyampaian dokumen kualifikasi, evaluasi perkualifikasi ya, penetapan pengumuman hasil prakualifikasi, kemudian ada sanggah ya, sanggah prakualifikasi di sini ya. Nah, dilanjutkan ini ya, di sini tahapan prakualifikasi ya, ini di blok ya, Bapak Ibu di blok. Setelah itu tahapan berikutnya adalah tahapan seleksinya ya, seleksinya ya. Kemudian dokumen pemilihan ya, pemilihan penjelasan, penyampaian dokumen penawaran ya, bukan dokumen penawaran, evaluasi dokumen, ya, penetapan calon pemenang, kualifikasi dan negosiasi teknis harga, ya. Nah, ini jasa konsultan ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini pasti terjadi negosiasi ya, baik itu metodenya seleksi, kemudian penunjukan langsung dan juga pengadaan langsung ya, karena sampai dengan 100 juta ya seleksi itu jasa konsultan itu pengadaan langsung itu pastinya bentuk kontraknya adalah SPK ya, berapapun nilainya ya, Bapak Ibu sekalian, dan itu pasti terjadi negosiasi seperti itu. Ini sanggah ya, ini betul ini mungkin tipe ya, ini harusnya seleksi gagal ya, bisa saja terjadi kegagalan ya. Ini tahapan evaluasi kualifikasi Bapak Ibu sekalian ya, evaluasi kualifikasi ya. Eh, di sini sistemnya ada kalau terkait administrasi legalitas itu sistem gugur ya. Kemudian kalau kualifikasi teknis itu sistem pembobotan ya dengan ambang batas ya. Kemudian eh, minimal ya Bapak Ibu daftar pendek itu 3 sampai 7, 3 minimal maksimalnya 7 ya.
Nah, kalau kurang dari tiga, kalau seleksi prakualifikasi pertama ya, kualifikasi tahap awal kurang dari tiga itu salah satu yang menyebabkan prakualifikasi gagal ya. Tindak lanjutnya adalah diulang. Kalau kurang dari tiga, dua atau satu itu dilanjutkan proses berikutnya ya. Nah, namun kalau pertama kali itu minimal adalah yang lulus tiga ya, Bapak Ibu, untuk kita bisa melanjutkan proses berikutnya ya. Berikutnya seperti itu. Dan di sini pun prakualifikasi bukan belum sebagai ajang kompetisi ya. Data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 hari kalender setelah Pokja menyampaikan hasil evaluasi di akhir pada hari kerja dan jam kerja pasti nanti akan membuka lagi ya jadwal lagi ya diperpanjang ya masukkan dokumen kualifikasinya ya. Ini memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan dokumen kualifikasinya ya kualifikasinya. Ya, ini tadi apabila kurang dari tiga peserta, para berkualifikasinya dinyatakan gagal. Nah, ini ya, bagaimana tindak lanjutnya dilakukan para kualifikasi ulang ya. Dan jika hanya dua peserta yang lulus, maka tender atau seleksi dilanjutkan. Kemudian jika terdapat hanya satu peserta yang lulus, maka dilaksanakan mekanisme penunjukan langsung seperti itu. Baik, nah ini ya pengumuman tender atau seleksi ya ini di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau untuk ini ya Bapak Ibu untuk pembuktian ya nanti ya. Eh, Oke, kualifikasi. Kalau untuk pelaksanaan pasca bersamaan dengan proses pemilihan ya, pemilihan seperti itu. Nah ini penjelasan Bapak Ibu pemilihan penyedia eh, melalui seleksi ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada pemberian penjelasan ya. Kemudian itu pastinya dituangkan di berita acara pemberian penjelasan ya. Di sini pun Pokjamnya dapat dibantu untuk menggunakan tim ahli atau tenaga ahli ya, PPK atau personel Satker. Nah, ini pastinya dikumpulkan ya, ada tanya jawab di situ dan kita pun juga sudah ini ya terotomasi pada sistem ya di sana ya nantinya ya dan kita itu diminta untuk ini ya membuat mencetak berita acara pemberian penjelasan dan kita upload ya pemberian penjelasan tersebut pada aplikasi seperti itu. Ini tahapan saja Bapak Ibu, kemudian diajukan penyampaian dokumen penawaran ya. Oke. Ini juga mekanismenya pasti ini sudah ini ya, sudah lazim ya dilaksanakan pastinya ini mengikuti mekanisme yang sudah diatur ya seluruhnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait evaluasi dokumen penawaran ya, ada yang satu file, ada dua file ya. Di sini ada aritmatik, kalau satu file aritmatik ya. Kemudian evaluasi administrasi, evaluasi teknis ada dan yang terakhir ada evaluasi biaya ya. Sedangkan kalau yang dua file ya dilakukan administrasi teknis kemudian kita buka file kedua adalah di biaya dan di situ nanti ada koreksi aritmatik terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi eh, biaya ya. Ini berbeda yang satu file ya. Satu file itu langsung terbuka biayanya ya, harganya ya, terjadi koreksi aritmatik ya, dilanjutkan evaluasi administrasi evaluasi teknis dan biaya, evaluasi biaya. Kalau yang dua file, administrasi teknis dulu ya. Kemudian kalau memenuhi persyaratan baru dibuka harganya, dilakukan koreksi aritmatik sebelum dilakukan evaluasi biaya. Bagaimana mekanisme evaluasi teknis ya? Gunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas ya. Pokja penilaian dapat melakukan klarifikasi dengan peserta jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan. Penilaian evaluasi teknis, penawaran teknis berdasarkan KK dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi yang meliputi terkait pengalaman, proposal teknis dan kualifikasi tenaga ahlinya ya, tenaga ahlinya seperti itu. Dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur lulus apabila nilai masing-masing unsur dan atau nilai total memenuhi ambang batas ya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Nah, ini sudah dari awal ya nantinya ya Pokja pemilihan itu menentukan nih Bapak Ibu sekalian ya ambang batasnya ya, ambang batasnya seperti itu. Apabila hanya satu peserta yang menyampaikan penawaran dan peserta tersebut evaluasi teknis, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis atau biaya.
Kemudian peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga ya. Jadi nanti dilakukan evaluasi teknis terlebih dahulu ya. Evaluasi teknis kalau sudah eh, memenuhi dilanjutkan dengan tahap evaluasi harga. Ketika tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, maka seleksi dinyatakan gagal ya. Tidak ada yang memenuhi ini ya dokumen persyaratan teknis ya. Persyaratan teknis seperti itu. Nah, terkait di sini ada administrasi dan teknis ini ya. Kaitan untuk jasa konsultan berarti administrasi itu ada keabsahan surat ini ya, pastinya penawaran ya. Penawaran ya. Kemudian karena di sini tidak ada jaminan penawaran ya, kecuali untuk kerjaan konstruksi. Kemudian terkait yang kedua ini terkait persyaratan teknisnya ya. Ya tadi ada pengalaman perusahaan, kemudian ada proposal teknis, dan yang terakhir adalah terkait persyaratan untuk tenaga ahli ya. Itu menjadi persyaratan teknis ya, persyaratan teknis. Ini ada terkait evaluasi biaya ya, Bapak Ibu. Terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik kontrak waktu penugasan dan pada jasa konsultan non konstruksi yang menggunakan kontrak payung. Ini diatur ya Bapak Ibu koreksi aritmatik ya ini untuk kontrak waktu penugasan ya dan juga kontrak payung pada konsultan non konstruksi. Evaluasi biaya meliputi terkait koreksi aritmatik dan juga evaluasi kewajaran harga ya mana harganya ya Bapak Ibu. Harga terendah kontrak waktu penugasan adalah setelah koreksi aritmatik. Ya, harga terendah kontrak lumsum adalah harga penawaran ya harga terendah kontrak payung pada jasa konsultan konstruksi adalah setelah koreksi aritmatik. Jadi ini tahapannya ya Bapak Ibu eh koreksi aritmatik kapan ya. Oke, bagaimana berikutnya terkait penetapan calon pemenang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kan kita tadi diinformasikan ya terkait metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultan itu ada empat ya. Yang pertama terkait kualitas dan biaya. Ini ada kombinasi nih Bapak Ibu sekalian ya. Kombinasi teknis dan biayanya ya. Teknis dan biayanya seperti itu. Jadi ada porsi untuk teknis dan juga ada porsi untuk biayanya seperti itu. Kemudian ini kombinasi. Sedangkan kalau untuk kualitas ya di sini penetapan pemenang yaitu penawaran dengan peringkat teknis terbaik dan lulus ambang batas nilai teknis. Jadi nilainya yang paling tinggi teknisnya ya. Begitu juga dengan ini Bapak Ibu sekalian, pagu anggaran ya ini hampir sama dan kualitas ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis paling tinggi di antara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran karena di sini satu-satunya ya penawaran boleh lebih HPS jika HPS dan pagunya berbeda ya ini ya Bapak Ibu. Ini adalah ini ya metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultan pagu anggaran. Jadi tidak boleh lebih dari pagu anggaran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah biaya terendah ya. Biaya terendah ini kalau dia nilai teknisnya di ambang batas ya dari nilai teknis ya passing grade dan kemudian penawaran biaya terkoreksinya paling rendah ya. Nah, ini jadi harga ya nantinya ya Bapak Ibu. Jadi asal lulus passing grade ya, harganya terendah itu dia sebagai pemenang ya untuk metode biaya terendah seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya penetapan calon pemenang, sistem kualitas dan biaya ya. Ada beberapa penawaran ya, nilai evaluasi teknis kombinasinya 60-40 ya. 60-40 jadi teknisnya 60 dan biayanya 40 nih ya. Nah, ini ini ya Bapak Ibu sekalian dikombinasikan ya. Dikombinasikan seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu eh 60 ya. Nilai contoh ya, satu nilai eh nama peserta PTS dia lulus administrasi teknis kemudian di nilai evaluasinya ya 40 80 ya. Nilai teknisnya berhubung ini kombinasinya 60 ya untuk teknis itu 60% ya dari 80 berarti nilainya 48. Bagaimana dengan biayanya ya di sini ya. Ternyata biayanya nilai penawaran biaya dia 96 ya. Ini berarti porsinya 40% tinggal dikalikan saja ya. 8,2 nilai kombinasi, nilai teknis 88
ditambah nilai biaya nih, jadi 86,2 ya. Tapi di sini dia peringkat kedua ya, karena yang peringkat pertama nilai kombinasi ya eh, antara teknis dan biayanya 91 persen ya, poinnya 91 ya, 91. Nah ini dia peringkat pertama ya, peringkat pertama seperti ini. Nah di sini ya kualitas. Kalau kualitas yang dilihat adalah nilai teknis tertingginya ya, teknis tertingginya ini dia sebagai pemenang ya. Bagaimana dengan pagu anggaran juga sama ya, sama itu teknis tertinggi ya. Nah, di sini kan ada penawaran biaya ternyata nomor tiga ini dia di atas pagu tuh Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya dia tidak lulus ya. Yang lulus nomor satu dan nomor dua nilai teknis tertingginya adalah di penawaran atau peserta PTAR ya. 78 nilai teknisnya dan penawaran biayanya ini sama dengan ini ya, maksimalnya pagu anggaran ya. Itu peringkat pertama. Kalau biaya terendah ya passing grade dia lulus ya Bapak Ibu. Nah, yang dilihat nanti adalah biaya eh, penawaran biayanya ya. Nah, biayanya yang paling rendah ya, yang paling rendah itu di PTTS atau penawar nomor dua ini ya, nomor dua ya, itu menjadi peringkat pertama seperti itu. Nah, berikutnya ada klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayanya. Ini masih tahapan di proses pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian ya, dilaksanakan oleh Pokja pemilihan kalau seleksi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini terkait klarifikasi untuk biaya satuan yang dapat dinegosiasikan. Ini ada biaya langsung personil, remunerasi tenaga ahli ya, kalau di pekerjaan konstruksi ini keputusan TPU nomor 33 ya tahun 2025 ya, ini ya terbaru ya Bapak Ibu itu eh, mengganti ya eh, 502 ya, keputusan Menteri PU 502 ya terkait remunerasi tenaga ahli untuk jasa konstruksi ya, sekonstruksi seperti itu. Kemudian juga bisa negosiasi terkait biaya langsung non personil baik yang bersifat lumsum, harga satuan maupun at cost. Kemudian klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Ini biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dalam dengan ketentuan berikut ya. Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya seperti itu. Penetapan pemenang. Pokja pemilihan menetapkan pemenang seleksi dan pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua ya. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada. Pokja pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan. Ya. Jika jasa konsultannya pagunya di atas 10 miliar, ya, Pokja ketentuannya Pokja pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP ya, baik itu di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang bersangkutan. Jadi ada ketentuan ya kalau paketnya ya pagu anggarannya ya Bapak Ibu itu di atas 10 miliar untuk jasa konsultan yang menetapkan pemenangnya adalah PA ya. PA. Namun prosesnya tetap yang melaksanakan proses pemilihan adalah Pokja pemilihan. Ada terkait sanggah ya Bapak Ibu, sanggah ini bentuk protes ya. Protes dari peserta pemilihan ya yang memasukkan penawaran ya Bapak Ibu terhadap apa yang diputuskan oleh Pokja pemilihan ya. Ini juga ada ketentuan terkait waktu ya. Nah ini kaitan ketentuan seleksi gagal dan bagaimana tindak lanjutnya ya. Ini pun juga mungkin Bapak Ibu pastinya sudah mengetahui ya dan mungkin juga pernah mengalami ya bagaimana seleksi gagal dan bagaimana tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Itu prosesnya Bapak Ibu, proses pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti apa yang kita sampaikan ini ya, Bapak Ibu nanti akan kita tampilkan ya dalam bentuk kertas kerja Bapak Ibu sekalian ya, kertas kerja bagaimana nanti di eh, kualifikasi ya, kita pada tahap pra, kemudian bagaimana nanti di proses seleksinya ya, proses seleksinya dan memang di jasa konsultan ini kalau kita cermati ya Bapak Ibu eh, lembaran kertas kerja kita ya dalam kalau kita buat dalam satu file Excel itu
Ini tergantung jumlah penawarannya ya. Nantinya Bapak Ibu semakin banyak penawarannya ya Bapak Ibu. Dalam hal ini mungkin dari tahap awal ya. Jadi para kualifikasi itu nanti sangat mempengaruhi jumlah. Kalau kita tuangkan di ini ya satu kertas kerja ya file Excel itu sangat ini sekali Bapak Ibu. Banyak sekali kita membutuhkan sheet-sheetnya ya pada Excel seperti itu. Nah, ini mungkin tidak perlu saya ini ya, Bapak Ibu detailkan ya terkait proses kaitan seleksi gagal dan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, itu juga dengan pelaksanaan kontrak pastinya tahapannya di kontrak ini ya pejabat penandatangan kontrak itu menerima terlebih dahulu ya laporan ya hasil pemilihan penyedia ya. Nah, namun di sini Bapak Ibu sekalian sebelum menetapkan SPPBJ surat penunjukan penyedia barang jasa terlebih dahulu PPK ya melakukan review ya Bapak Ibu terhadap hasil proses pemilihan yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau pokja pemilihan ya. Jadi eh, yang itu menjadi ini ya hal yang harus dilaksanakan ya sebelum nanti menetapkan SPBJ ya. Kemudian ada rapat persiapan pada tahun kontrak, ada tanda tangan kontrak ya, dan nanti ada di sini juga ada SPMK ya, untuk jasa konsultan ya, surat perintah mulai kerja yang mana di situ menginformasikan kapan mulai kerjanya, kapan berakhirnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada penyerahan lokasi kerja dan personil ya, ini tadi ya. Setelah tanda tangan kontrak, ada penyerahan kerja dulu, baru ada SPMK, kemudian diberikan uang muka atau tidak ya, ini juga sudah tertuang pada draft kontrak ya. Dalam kontrak dan di sini di ketentuan uang muka ini dapat diberikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada penyusunan program mutu jasa konsultan ya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, mobilisasi, pemeriksaan bersama ya. Ini ya tahapan ya di pelaksanaan kontrak ya Bapak Ibu paling tidak ini kita kalau sebagai PPK ya ada panduan lah ya apa yang ini ya prosedur yang harus dilaksanakan dijalankan seperti itu. Ya ini review ya Bapak Ibu sebelum menetapkan SPBJ ya PPK ada berkewajiban ya melakukan review ya. Berdasarkan hasil review nantinya PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. Ya, ini juga ada ketentuan berarti di sini ada terjadi misalnya ada penolakan nih Bapak Ibu sekalian ya. Penolakan dari PPK ya. Nah, di sini berarti ada kontra nih antara Pokja dan PPK. Nah, nanti yang memutuskan adalah PA ya Bapak Ibu sekalian ya, PA. Ya, di sini ya BA, KPA dapat memutuskan menyetujui penolakan oleh PPK ya, berarti PA atau KPA memerintahkan pokja pemilihan ya untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang. Jika menjadi hasil pemilihan penyedia, PA KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPJ ya paling lambat 5 hari kalender seperti itu. Lanjutkan dengan sudah terbitkan SPPJ ada penandatan kontrak ya. Kemudian ada SPMK ya, setelah penyerahan lokasi dan personil ada menerbitkan surat perintah mulai kerjanya ya. Ini ada juga batas waktunya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan-tahapan ini pastinya sudah diatur ya di ketentuan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan semuanya pasti harus kita tuangkan pada bentuk dokumen ya, dokumen seperti itu. Baik, penyusunan program mutu ya. Ini ada penyusunan program mutu ya, disusun oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Sedikit ada informasi nih ya, harus dilaksanakan ya Bapak Ibu. Ada mobilisasi ya, ada mendatangkan tenaga ahli, mendatangkan tenaga pendukung, dan juga menyiapkan peralatan pendukung ya. Kemudian bisa saja dalam pelaksanaannya ya, ternyata ada perbedaan antara kondisi lapangan ya pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis KAK yang ditentukan oleh kontrak maka penyedia dapat melaksanakan perubahan kontrak yang meliputi ya. Ini Bapak Ibu ini juga tidak terbatas hanya di jasa konsultan saja ya Bapak Ibu. Ada menambah mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak ya ini ya. Jenis kegiatan, spesifikasi sesuai dengan kondisi lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan ya Bapak Ibu sekalian. Perubahan kontrak ya jika ada pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari harga kontrak ya. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Oke, ini ada penyesuaian harga ya, Bapak Ibu. Ya.
Jika diatur Bapak Ibu, yang akan mulai bulan ke-13 ya. Oke, ini ketentuan saja keadaan kahar, keadaan yang dimana tidak diperhitungkan ya oleh para pihak ya, tidak tidak menjadi perhitungan oleh para pihak ya. Itu kejadian-kejadian ya secara tiba-tiba yang akhirnya itu mengakibatkan bisa menghentikan pekerjaan atau pekerjaan bisa dilanjutkan kondisi kahar berakhir seperti itu. Oke, ini ketentuan keadaan kahar dan yang terakhir berakhirnya kontrak ya. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Dan terpenuhi hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan akibat dari pelaksanaan kontrak ya. Kontrak seperti itu. Pemberian kesempatan ya. Ada ini ya pemberian kesempatan ya. Kesempatan sebagaimana jadi pemberian kesempatan ini tentunya juga diatur ya Bapak Ibu sampai 50 hari kalender ya. Masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan dapat memberikan kesempatan kedua ya atau melakukan pemutusan kontrak ya dan diduangkan dalam adendum kontrak dan dapat melampaui tahun anggaran ini pemberian kesempatan ya Bapak Ibu sekalian ini kalau kita jadi pengawasan ya pastinya nantinya Bapak Ibu kalau pekerjaan konstruksinya ini berarti pengawasannya kan juga mengikuti ya seperti itu. Ada denda juga di pelaksanaan kontrak ya Bapak Ibu. Bila terjadi keterlambatan misalnya pekerjaan, besarnya denda 1 per mil ya per hari dari harga kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1 per mil per hari dari kontrak harga kontrak. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini pun juga jadi mitigasi juga ya resiko untuk keterlambatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Harus disikapi ya ini terkait denda dan ini sudah harus ditentukan di draft atau rancangan kontrak ya Bapak Ibu sekalian terkait pengenaan denda ini ya Bapak Ibu ini salah satu mitigasi resiko ya. Jangan sampai terlambat ya, terlambat karena kalau sampai terlambat, nah ini ada denda yang dikenakan seperti itu. Yang terakhir ada serah terima Bapak Ibu. Nah ini ya. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. Nah, di sini sebelum melakukan serah terima, melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas ya. Ini kalau di pekerjaan konstruksi ya, Bapak Ibu sekalian ini bisa jadi gambaran ya. Nanti tugasnya konsultan pengawas itu ya membantu ya Bapak Ibu PPK ya dan bersama dengan tim ahli atau tim teknis dan tim teknis ya untuk memeriksa hasil pekerjaan. Nah, ini ketentuan serah terima Bapak Ibu dituangkan ya. Tadi pemeriksaan dituangkan di berita acara pemeriksaan ya. Nanti dilanjutkan dengan serah terima yang itu dituangkan dalam berita acara serah terima ya. Kemudian yang terakhir ada serah terima dari pejabat penandatangan kontrak kepada PA atau KPA ya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Bapak Ibu tentuan terkait remunerasi ya, Kementerian Menteri PU ya, nomor 33 tahun 2025 ini baru saja di awal tahun kemarin Bapak Ibu sekalian ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, kota khusus DKI nanti indeksnya ya menyesuaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya capture saja ya. Ini dokumennya ada di Keputusan Menteri PU nomor 33 tahun 2025 ya Bapak Ibu. Kemudian ini terkait SBU untuk jasa konstruksi ya. Ada SBU untuk jasa konsultan konstruksi dan juga SBU untuk pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Baik, masih ada waktu Pak Bowo? 5 menit lagi deh, Baik. Pak. Ya. Nah, ini 5 menit ini ya. Walau sebenarnya rangkaian kita ini ya, rangkaian kita melaksanakan proses pemilihan khusus untuk jasa konsultan konstruksi ini itu eh, kita tuangkan ya, Bapak Ibu sekalian pada kertas kerja. Nah, ini saya akan menyampaikan kertas kerja ya. Nah, ini paling tidak ada gambaran ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita ketika memproses jasa konsultan itu eh, apa saja yang kita laksanakan dan itu kita tuangkan di kertas kerja. Ya. Baik, saya mohon izin. Saya share screen ya, kertas kerja.
Tadi sudah saya buka ya. Oke. Terlihat ya, Pak? Nah, Oke. masih on the way. Terlihat ya, Pak? Ya, sudah, Pak. Oke. Nah, ini paling tidak ini ya eh, ini bisa sebagai contoh ya, sebagai contoh. Namun bisa saja ini di Bapak Ibu mungkin ada hal yang masih kurang, apa yang ada yang kelebihan. Nanti bisa ini ya Bapak Ibu bisa mungkin jadi bahan diskusi juga bagi kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini ada sheet untuk data pesertanya. Kemudian dari sini ya, ini Bapak Ibu, ini titik awal ya Bapak Ibu sekalian data peserta ini nanti untuk sebagai inputan kita peserta-peserta ya dari mulai yang memasukkan dokumen kualifikasi ya yang itu nanti akan berlanjut nih Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, ini kemudian di sini ada input data. Nah, disinilah Bapak Ibu ya kita tuangkan nih Bapak Ibu sekalian di sini ya terkait nama paketnya ya dan nilai pagu anggarannya, HPS-nya ya. Nah, ini kebetulan ini contoh untuk pagu anggaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nah di sini jenis kontraknya, metode pemilihannya ya, prakualifikasi dua file pagu anggaran ya Bapak Ibu. Nah di sini ya. Nah ini oke. Kemudian ini ada nama pokjanya ya. Oke. Ini ada persyaratan terkait SBU-nya ya Bapak Ibu. Kita tuangkan di sini ya. Oke. Berjalan ya. Saya scroll ke bawah jalan ya Pak Bowo. Jalan, Pak. Jalan. Ya. Oke. Kemudian ini terkait bobot unsur kualifikasi ya, yang nanti kita nilai ya Bapak Ibu. Itu ada ini ya, ada tiga ya terkait memiliki pengalaman ya, kemudian pekerjaan sejenis ya, kemudian pekerjaan sejenis waktu 10 tahun terakhir ya. Ini dan kita sini kita tentukan ya ambang batasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau unsur unsur A ini unsur satu ya ini ya Bapak Ibu ini A ya. Ini tidak ada ambang batas ya, tidak ada ambang batas seperti itu. Nah, ini kita tentukan ambang batasnya ini terkait penilaian kualifikasi nantinya. Kemudian kriteria penilaian unsur pengalaman ya, Pak Ibu. Nah, ini kita tuangkan di sini ya. Dan ini pun juga nanti Pokja nih ya menentukan ya. Beda nilainya juga ya. Ini hal yang sangat krusial sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan melaksanakan proses seleksi ya. Pokja pemilihan menetapkan bobot kriteria penilaian sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya. Ya, ini untuk menengah ya, jadi 10 tahun terakhir ya. Ini. Nah, bagaimana untuk bobot pengalaman ya, ketentuan untuk nanti unsur seleksi Bapak Ibu sekalian ya. Kan kalau di ketentuan di MDP itu kan sudah diinformasikan ya untuk syarat 15 sampai 30 dan unsur pengalaman berapa persen ya. Kemudian unsur proposal teknis 20 sampai 35 kita ambil bobotnya 20% ya. Kemudian unsur kualifikasi tenaga ahli ya karena kita minta 100% totalnya, nah ini ada 65 seperti itu. Dan ini pun juga ini ya dalam range ini ya jadi 15 sampai 30 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana rincian pembobotannya untuk seleksi? Nah, ini kita jabarkan lagi nih. Ya, ini pun juga sesuai dengan MDP LKPP tahun 2021 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Unsur pengalaman perusahaan ya, 7 dia range-nya 7 sampai 12 kita panggil 7 pengalaman pekerjaan. Nah, ini di provinsi ya lokasi kegiatan ya. Kemudian tertinggi 10 tahun terakhir kasih bobot 5 yang tadi ada 3 ya di sini. Nah, ini bobotnya tadi ini merujuk ke sini berapa nih bobotnya ya unsur pengalaman perusahaan 15 ya. Kita harus sama ya di sini ya. Harus konsisten ini Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini ya Bapak Ibu kita detailkan ya di terkait persentase ya.
pengalaman kerja di DIY misalnya di sini ya, karena ini kita mencari ambang batasnya yang 3% ini Bapak Ibu. Misalnya sampai dengan 8 paket ya, dia kasih 100 berarti nanti nilainya 3 nih Bapak Ibu sekalian ya, maksimal dia ya. Nah ini, jadi ini Excelnya semoga ini membantu ya, membantu kita ya ketika kita menghitung ya. Kalau kita hitung manual kan ribet sekali ya ini Bapak Ibu. Kemudian ada nilai pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi ya dalam kurun waktu 10 tahun ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini sesuai dengan MDP LKPP tahun 2021 ya. Kemudian pengalaman melaksanakan kerja sejenis dalam waktu kurun tahun 10 tahun terakhir ya. Dari ini tadi Bapak Ibu dia bobotnya 5%. Nah, itu kita uraikan di sini. Dia punya pengalaman berapa ya, itu ada nilainya 100 berarti dia dapat 5% ini ya. 5% seperti itu. 2 sampai 7 ya 60 dan kalau kurang dari satu berarti itu dikasih nol ya. Jaminan menetapkan kriteria disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Begitu juga berikutnya nih tadi terkait pengalaman ya. Itu juga untuk unsur ini ya Bapak Ibu proposal teknis ya. Ini tadi totalnya 20 dan ini pun juga kita detailkan lagi nih ya masing-masing subunsurnya ya dari pemahaman, kualitas metodologi, hasil kerja ya, gagasan baru. Nah, ini kita juga ada pembobot dan ini pun juga sesuai ya, kita sesuaikan dengan MDP ya. KPP tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kita tuangkan di sini ya sebagai pengingat kita lah. Kita kasih bobot berapa? Oh, dia di syarat 4 sampai 9 ya. Dia kalau ini 10 nah masuk di sini range sini ya. 4 juga di sini ya Bapak Ibu. Gagasan dia 2 ya kita pakai 2 ya. Ini 20% nih ya akumulasinya untuk pembobotan unsur ini ya proposal teknis ya yang itu terdiri dari beberapa subunsur seperti itu. Kemudian yang terakhir ya ini pendetailannya Bapak Ibu masih di sini ya terkait proposal teknis ya. Pemahaman atas layanan sangat baik, baik cukup baik ya sesuai MDP ya. Kualitas metodologi hasil kerja ya ini ya kita jabarkan lagi ya Bapak Ibu. Gagasan baru juga sama ya sesuai dengan ketentuan MDP LKPP tahun 2021 ya terkait ada dari mulai sangat baik, baik, cukup baik, kurang dan tidak menyampaikan itu nilainya nol. Berikutnya yang ketiga terkait kualifikasi tenaga ahli ya. Ini pun juga ada kita jabarkan juga subunsurnya ya Bapak Ibu dengan bobotnya berapa sesuai dengan ketentuan pada model dokumen pemilihan LKPP tahun 2021 ya. Ini ini kita nanti kasih ambang batas begitu juga tadi ya maaf ya. Ini pun juga ada ambang batasnya, bobotnya sekian, ini ada ambang batasnya. Ya, di sini juga nih Bapak Ibu ada bobot, ada ambang batasnya ya. Ada 54 ya. Ini kalau bobotnya 465 tapi eh, ambang batasnya 54 ya. 54 seperti itu. Bagaimana kriteria penilaiannya ya? Nah, ini terkait tingkat dan jurusan pendidikan sesuai KAK ya. Kita butuhnya apa nih ya? Satu S2 kah atau malah S3 ya. Nah, itu kalau sesuai KAK 100 nilainya, tidak sesuai nol. Bagaimana dengan pengalaman profesionalnya berdasarkan referensi sesuai KAK enggak ya misalnya kita butuh S2 ya ahli bangunan gedung ya dengan pengalaman 5 tahun berarti kalau 5 tahun itu harus punya pengalaman 60 bulan ya 5 tahun 5 kali 12 ya nah itu bagaimana dengan referensinya nantinya ya nah ini jadi penilaian ditentukan Pokja ya sesuai dengan dokumen pemilihan nah disinilah Bapak Ibu dan bagaimana bobot tenaga ahlinya untuk tim leader ya, bobot 60 ahli struktur. Nah, ini berdasarkan kebutuhan ya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan pada KAK-nya ya. Ini ada juga menyampaikan pengalaman ya. Pengalaman minimalnya ya. Nah, di sini ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Di sini ada lima dia 1 tahun. Kalau muda dia harus 3 tahun seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana dengan status tenaga ahli tetap atau tidak tetap? Ya, kalau tetap kasih 100, tidak tetap 50.
Sub-unsur lainnya ya Bapak Ibu, ini ada dan ini ya penguasaan bahasa Inggris ya, bahasa setempat Indonesia, terusnya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait hal yang harus kita persiapkan ya, siapkan ketika kita nanti membuat kertas kerja ya. Berikutnya di sini nanti Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal nanti nama penyedianya ini udah ngelink ke depan data peserta ini ya Bapak Ibu. Dia menyampaikan terkait persyaratan kualifikasi administrasi ya. Ada persyaratan SJK-nya, SBU ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana KSPP-nya memenuhi atau tidak, fakta integritas, ya, fakta pendirian badan usaha ya. Nah, ini juga ini secara sistem ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Sistem, kemudian bagaimana persyaratan kualifikasi teknisnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin di sini yang tadi perlu kita masukkan di sini ya, Bapak Ibu sekalian terkait eh, penilaian kinerja ya di sini ya. Ada dan tidak adanya ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini artinya dimasukkan di sini ya. Ini belum saya masukkan ya di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya di sini nanti dimasukkan ya penilaian kinerja ada atau tidak ya, memenuhi atau tidak memenuhi ya. Ini terkait eh, kualifikasi nantinya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, semuanya ini baru tahap ada dan tidak adanya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rekap nih. Kalau dia memenuhi dilanjutkan kita melakukan evaluasi kualifikasi teknis. Yang tadi ada ya pembobotan ya Bapak Ibu ada pengalaman itu nol ya ambang batasnya ya. Kemudian ada terkait pengalaman sejenis sesuai dengan subklasifikasi ya itu 30 ya. Kemudian pengalaman sejenis 10 tahun terakhir itu 40. Nah, ini itu kita lanjutkan ya dengan evaluasi kualifikasi teknis ya. Di sini ya. Nah, kalau tidak memenuhi ya itu tidak dilanjutkan evaluasi kualifikasi teknis karena di sini ada notnya ya. Notnya di sini tidak memenuhi ya. Ini kalau kita lihat ini contohnya ya 8 ini kenapa kok tidak memenuhi oh dia tidak memiliki ya pengalaman mengerjakan dalam waktu 10 tahun terakhir ya. Tidak menyampaikan seperti itu. Nah, ini dia tidak lanjutkan evaluasi. Kalau dilanjut, kalau dia memenuhi ya, yang di atasnya memenuhi dilanjutkan nih. Nah, disinilah ya, menyampaikan pengalaman ya, biasa konsultan ya, kemudian nah, 4 tahun terakhir sejenis pengalaman sejenis 10 tahun terakhir. Nah, di sini akan ini ya Bapak Ibu ngeling ke sini ya, jumlahnya berapa ya. Nah, ini pengalaman sejenis dia ada 15 ya. 10 tahun terakhir di sini pun juga kita buat nih Bapak Ibu. Ini kebetulan tahun 2024 ya ini ya. Nah, ini 10 tahun terakhir lebih dari 10 ini ya sama dengan 10 tahun ya. 10 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu. Ini 4 tahun terakhirnya. Ini 10 tahun terakhir ya. Nah, di sini ya. Ya kontrak lokasi ya. Keterangan sejenis atau tidak sejenis. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini sesuai subklasifikasi Bapak. Begitu selanjutnya Bapak Ibu ya. Penyedia kedua ya kita nilai ya terkait eh, teknis kualifikasi ya. Jadi ini AK administrasi kualifikasi itu AK direkap dulu ya yang memenuhi persyaratan kualifikasi ya. Kita lanjutkan dengan teknis kualifikasinya ya. Teknis kualifikasinya. Nah, nanti akan berlanjut nih ya. Sudah dibuat semuanya ya. Nah, di sini nanti ya kita setelah nilai ini, nah ini rekapnya nih ya. Penilaian kualifikasi teknis. Terkait pengalaman jasa konsultan berapa jumlahnya, ambang batasnya berapa, dapat unsur 20 ya, dia maksimal nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini nih ada penilaiannya ya lebih dari ini nilainya sekian ya. Kemudian dia memiliki pengalaman sejenis ya, ini tadi sesuai sub kualifikasi dia punya berapa nih? Ini juga ada perhitungannya ya. Di atas 60 ya, dia dapat 40 ya. Di atas 6 paket ya. Karena ini 15, ini contoh saja Bapak Ibu. Ini ngelink ke jumlah-jumlah paket tadi ya di teknis kualifikasi ini ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti 12 paket nilainya sekian ya ini sesuai dengan ketentuan ini. Ini dia 15 paket ambang batas 30 karena dia memenuhi ketentuan yang atas sekali dia dapat nilai maksimal 40 ya, ini ambang batas. Ya di sini
yang membuatnya 30 ya, karena dia dapat maksimal. Dan di sini menjalankan paket sejenis 10 tahun terakhir, dia dapat nilainya maksimal juga 40. Nah, ini memenuhi ambang batas ya. Nah, ini selanjutnya pembuktian, tinggal pembuktian kualifikasi nih Bapak Ibu sekalian ya. Begitu selanjutnya Bapak Ibu ya. Sampai dengan nanti kalau sudah akhirnya kita dapat daftar pendek nih Bapak Ibu sekalian ya. Pembuktian kita nilai dulu, kita lanjutkan dengan pembuktian ya. Dan kualifikasi ya. Nah, ini lengkap ya. Nah, ini dapat kita lanjutkan pembuktian, ya buktikan ini dapat skornya nih Bapak Ibu. 100-100 ini ya kita buktikan. Nah, nanti kita dapatkan urutan daftar pendek ya Bapak Ibu sekalian ya. Nilai pengalaman tertingginya ya Bapak Ibu sekalian ya di sini ya. Kalau dia nilainya sama ya Bapak Ibu, misalnya kita ada 10 ya, 10 penyedia kita dapatnya maksimalnya 7 daftar pendek kan, 3 sampai 7 ya Bapak Ibu. Nah, ternyata nilai semuanya sama nih ya. Bisa memenuhi semua, nilainya maksimal 100 ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang menurutkan berdasarkan pengalaman tertinggi yang disampaikan nih. Itu kita buktikan seperti itu. Nah, ini pun juga lanjut sama ya. Nah, setelah itu kita lanjut proses teknis penawarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dari mulai unsur pengalaman ya. Di sini juga kita sampaikan di sini terkait persyaratannya ya, pemenuhnya yang mana, kemudian proposal teknisnya juga ya. Ini proposal teknis bobotnya 70 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Ini sangat nah disinilah kita Bapak Ibu sekalian ya, kita sebagai Pokja ya. Semoga secara objektif ya, tidak subjektif ya Bapak Ibu sekalian menilainya ya Bapak Ibu sekalian ya di sini ya. Bagaimana kita memberi kurang, cukup baik, baik, sangat baiknya di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini. Nah, ini kalau kita eh, tidak memahami atau seperti apa, kita bisa meminta bantuan tim teknis ya. Teknis atau tenaga ahli ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada juga terkait tenaga personil tenaga ahlinya ya. Unsur kualifikasi teknis ya. Daripada jurusan pendidikan ya, sesuai atau tidak sesuai ya di sini ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul 100%-nya, 100 nilainya ya. Ahli struktur ya, bobotnya sekian, 60, 25, 15 ya. Ya nilai unsur sekian ya. Nanti akan mendapatkan total nilai ya. Ya ini ya, ambang batas dia 13, memenuhi ambang batas subunsur tenaga ahli seperti itu. Ya, pengalaman Izin Mas kerja Bas, dalam. izin 3 menit lagi nggih. Oke, baik, baik. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi sudah dari mulai pengalaman ya Bapak Ibu, kemudian terkait proposal ya, kemudian berikutnya terkait unsur kualifikasi tenaga ahlinya ya, dan kerja profesional dan juga syarat pada sesuai dengan ketentuan ya ini ya. Status tenaga ahli tetap atau tidak tetap ya, penguasaan bahasa ya, tenaga ahli bahasa asing dan lain-lain. Nah, ini kita ada nilainya ya Bapak Ibu. Nah, ini jam nilai maksimal ya. Ini kita semuanya kita laksanakan ya evaluasi teknisnya ya, eh, terkait pengalaman, proposal teknis, kualifikasi tenaga ahli ya. Nah, kalau sudah, nah nanti kita dapatkan nih Bapak Ibu ya di sini dia kan, nah, dapat ya. Ini saking banyaknya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, kan ngelink ke sini nih ya. Oke, unsur satu ya terkait pengalaman tadi ya. Ya, unsur satu, unsur dua ini ya, terkait proposal teknis, unsur tiga terkait kualifikasi tenaga ahli ya. Nah, nanti akan dapat skornya nih Bapak Ibu. Nah, ini dia ngesum nih skornya. Dan nanti akan ada nilai paket tertingginya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini dapat skor teknis ya. Kalau sudah dapat nanti akan dapatkan hasil rekapnya di sini ya. Lulus ya rekap di sini nanti kita buka di harga, kita masukkan harga di sini ya Pak Ibu ya.
Ya ada nilai HPS ya di sini ya harga penawaran kurang dari HPS ya dan lulus. Kemudian rekap terakhirnya, nah di sini nanti Bapak Ibu ya pagu anggaran berarti teknis tertingginya. Nah di sini teknis tertingginya berapa? Teknisnya berapa nih tertinggi? Ah, dia di angka sekian ya. 96 dibandingkan lainnya dia paling tinggi ya Bapak Ibu. Akhirnya ini ditetapkan sebagai pemenang ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, Pak Bowo ya, makasih ini agak mundur ya. 10 menit ya Pak Bowo ya, mohon maaf. Ya memang harus ini ya, kita sampaikan sampai ke Ya, kertas kerja ya, apa yang kita sampaikan ini tadi ya. Dari mulai persyaratan kualifikasi, bagaimana tata cara menilainya ya. Kemudian dilanjutkan dengan eh, seleksi ya dan bagaimana evaluasi teknis ya sampai dengan evaluasi harga sampai dengan ditetapkan sebagai pemenang. Ya, gitu Pak Bowo. Terima kasih. Eh, Pasti ini ya banyak hal-hal ya ini yang menjadi pertanyaan nantinya ya. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk Pak Baskoro Aribowo yang telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas, sehingga menambah pemahaman kita mengenai jasa konsultansi konstruksi. Memang untuk jasa konsultansi konstruksi ini memang panjang, Pak Bas. Kita bisa Apalagi nyampe kertas 2 bulan kerjanya. ya, Pak. Iya, Iya, bisa kalau nyampe dua kita bulan ya, Pak. pakai, kalau kita pakai webinar jelas tidak cukup ini, Pak Bas. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan yang pertama yang raisen, kemudian menyebutkan identitas terlebih dahulu, mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya. Ini ada Pak Nasir Plaju nih. Ini kawan Silakan saya, Pak Pak, Nasir. itu. Kawan Iya, saya itu, Pak. Semuanya kawan saya ya. iya Pak. Pak Nasir silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Singkat dan jelas ya Pak Pergi ke Nasir. hutan, pergi ke hutan untuk berburu, membawa bekal kue bolu. Cakep. Salam Cakep. takjim dan salam hormat buat sang guru. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya Cakep. Allah. Ya Allah, matur nuwun. Masya Allah, memang beliau ini selain teman, sahabat, abang saya, guru saya yang paling hebat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada sang guru atas pencerahannya, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Salah satunya adalah eh, kertas kerja Excel untuk evaluasi pengadaan langsung, baik jasa, barang, produksi. Semuanya sudah kami pakai, Alhamdulillah. Sampai saat ini sudah tersebar ke teman-teman. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk sang guru. Amin, amin. Kemudian yang kedua kami curhat dong. Silakan. Guru, kami ini bertanya ini guru. Ada beberapa pertanyaan nih guru. Yang pertama tadi kan persyaratan kualifikasi yang disampaikan oleh guru tadi. Kami ingin bertanya nih, kebetulan ada beberapa paket kami ini di dalam tender ini pengadaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Itu salah satunya adalah penyedia menyampaikan persyaratan kualifikasi NIB dan SBU jasa konstruksi yang bersertifikat standar Oke, dan terverifikasi berdasarkan Permen PU nomor 8 tahun 2022. Nah ini karena ini merupakan persyaratan kualifikasi dan dipertandingkan, maka ini kalau tidak menyampaikan artinya kan wajib digugurkan. Nah bagaimana eh, pernyataan guru ini terkait dengan persyaratan ini sesuai atau tidak? Itu yang pertama guru. baik. Kemudian yang kedua untuk pengadaan langsung guru. Pengadaan langsung ini kan kebetulan baru-baru ini saya
pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi, pengawas konstruksi, pengawas Pengawas ya, konstruksi. Pak. Nah, Pengawas ya ya, Pak ya. untuk pengawasnya nih, ini bagusnya apakah metodenya tuh seperti apa? Apakah pasca kualifikasi atau seleksi? Nah, Oke. itu. Kemudian yang ketiga, eh, kalau pengadaan langsung, Guru ya, pengadaan langsung, kalau pengadaan langsung jasa konsultan konsultan konstruksi pengawas ini tiba-tiba penyediaannya tidak menyampaikan persyaratan sesuai dengan MDP, artinya akan digugurkan, batal kan? Ya. Nah, karena persyaratannya cuma satu, nah ini bagaimana nih? Apakah diundang kembali dengan penyedia yang sama atau mengganti? Saya kemarin minta ganti. Apapun alasannya saya minta ganti penyediaannya. Saya tidak mau penyedia ini. Karena ini persyaratan sudah jelas tapi mereka tidak menyampaikan. Hmm. Bagaimana Guru? Kemudian yang terakhir untuk Oh, perseorangan. Nah, bagaimana untuk persyaratan perorangan? Guru. Makasih Guru. Lupa Guru. Mohon kertas kerja untuk tender jasa konsultan itu ya dibagilah Guru. Kemarin kami kan cuma dapat untuk pengadaan langsung. Nah ini tendernya, ini yang mantap nih. Ini dokumen ini atau materi yang Guru sampaikan nih isi semua nih, isi semua nih. Karena saya Wah, cek nih. Masya Allah, semoga berkah benar. Mungkin itu Guru. Pertanyaan dari kami, ya, mohon pencerahannya. Semoga sukses sang pencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bowo, moderator siap. mantap. Silakan Pak Bas, langsung aja bisa dijawab nih dari Pak Nasir. Baik. Eh, eh, terima kasih, Pak Bo. Terima kasih. Ini abang saya ini jadi dari Pulau Seberang nih ya, di Pulau Sumatera ini ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Terdengar suara saya ya, Pak Bo ya. Ada beberapa Jelas hal Pak. yang menjadi pertanyaan ya, jadi pertanyaan ya kaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa ya, Bapak Ibu. Ini sepertinya diborong semua nih, Pak. Iya, iya. Ya, beberapa di pertanyaan juga juga ada ini ya, ada pertanyaan yang sama ya. Yang pertama terkait ini ya, persyaratan tentang kualifikasi ya tadi. Salah satunya persyaratan terkait ketentuan izin usaha konstruksi ya, bidang jasa konstruksi ya. Kemudian kan kalau kita lihat ketentuan saat ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang KBRI yang 2017 ya, adanya 2020 ya. Nah, namun karena kalau kita cermati ketentuan regulasi itu biasanya 2 sampai 4 tahun ya, itu harus segera disikapi dan apalagi kalau terkait KBRI-nya 2017 ya, itu pastinya ketika memperbaharui itu nantinya akhirnya mati masuk ke KBRI 2020 ya. Dan akhirnya di situ ada ketentuan terkait ini ya yang namanya sertifikat standar ya Bapak Ibu. Nah, ini akhirnya ini menjadi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan ini harus kita masukkan pada dokumen pemilihan ya, pemilihan. Ya memang dalam prakteknya mungkin hal ini dari para pelaku usaha ya, calon penyedia ya, peserta pemilihan ini belum mengetahui ketentuan-ketentuan ini ya, ketentuan ini. Namun ini bisa disampaikan ya di pemberian penjelasan ya karena mungkin tahun lalu itu masih mungkin kita masih menjumpai yang KBLI 2017 ya. Namun saat ini dari ketentuan ya KBLI 20 itu maka harus menyampaikan nih perizinan berusahanya ya disertai dengan sertifikat standarnya. Nah, kalau tidak menyampaikan ya selain dari SBU ya, kalau SBU itu kan juga pastinya menjadi persyaratan ya. Kalau dia nyampaikan eh, eh, itu KBLI ketentuan. Nah, pastinya ini harus disampaikan ya, disampaikan baik itu mungkin di syarat di aplikasi, di dokumen pemilihan dan tentu saja nih ketika di dokumen pemilihan ketika kita mensyaratkan ketentuan ini itu pun juga harus kita tuangkan juga bagaimana tata cara kita melakukan evaluasi terkait eh, kualifikasi penyedia itu ya Pak abang saya ya Pak Nasir ya.
Share. Kemudian yang kedua, nah yang kedua terkait apakah menggunakan pra atau pasca ya. Nah, ini sebenarnya semuanya sudah diatur ketentuan ya, kapan kita menggunakan pra, kapan kita menggunakan pasca ya. Kalau untuk jasa konsultan badan usaha pasti kita menggunakan pra kualifikasi seleksi jasa konsultan badan usaha. Kalau seleksi jasa konsultan perorangan yang nilainya di atas 100 juta ya, itu kita menggunakan pasca ya. Sedangkan kalau untuk pengadaan langsung pasti kita menggunakan pasca ya. Seluruh pengadaan langsung jenis apapun kita menggunakan pasca. Sedangkan kalau penunjukan langsung itu kita menggunakan prakualifikasi jenis apapun ya pengadaannya. Itu yang kedua. Terkait berikutnya ini permasalahan ini ya. Ternyata pelaku usahanya nggak lulus nih ya. Apakah kita mengundang lagi? Nah, ini perlu dicermati di dokumen pemilihan ya. Memang sepertinya ada perbedaan ya. Dokumen pemilihan untuk selain pekerjaan konstruksi ya, itu kalau tidak lulus ada ketentuan kita mengganti pelaku usaha yang lain ya. Kita tidak mengundang itu lagi seperti itu. Itu nanti dicermati di dokumen pemilihan ya. Sepertinya kalau untuk pekerjaan konstruksi itu ketentuan ini sepertinya tidak ada ya yang ada di selain pekerjaan konstruksi ya. Tapi di pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu kalau dia tidak lulus itu kita bisa mengundang lagi. Tapi kalau yang di lainnya kalau tidak lulus ya kita tidak mengundang lagi untuk ini ya pelaku usaha tersebut itu ya berarti kita ganti pelaku. Ini kita cermati nih ketentuan MDP-nya ya kita pedomani di MDP-nya kaitan ketentuan itu. Kalau saya tidak terbalik ini tadi ya, itu kita harus mengikuti ketentuan itu terkait pelaku usaha ini tidak memenuhi persyaratan ya, persyaratan kita. Kemudian terkait perseorangan ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini pun juga perlu kehati-hatian kita ya, Bapak Ibu. Perseorangan ini sebenarnya kalau NIB perseorangan pun juga tersedia ya, sudah tersedia juga ya. Kemudian kita juga perlu mencermati juga nih Bapak Ibu sekalian ketentuan di dokumen pemilihan ya. Jadi kalau di perseorangan itu memiliki ini ya izin dalam arti izin usahanya sesuai dengan ketentuan nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitan perseorangan ini pun NIB-nya perseorangan juga sudah tersedia ya, sudah tersedia. Kemudian juga kaitan KSWP-nya. Yang jelas kalau perseorangan ini kan pastinya kita sama ya. Kalau dalam KAK itu nantinya kita membutuhkan kualifikasi tenaga ahlinya apa nih ya. Dan itu dari awal pun itu juga bisa menjadi persyaratan ya. Kualifikasi ya memiliki sertifikat kompetensi ya. Nah itu juga pastinya kalau dari situ kita sudah mensyaratkan di situ pastinya pelaku usaha dalam hal ini perseorangan yang kita nantikan kalau pengadaan langsung itu ya kalau pengadaan langsung itu kan kita memilih pelaku usaha ya yang dianggap mampu, baik badan usaha ataupun perseorangan yang melaksanakan pekerjaan kita. Seperti itu ya. Ya ini terkait persyaratan perseorangan. Mungkin mungkin itu Pak Bowo ya. Bisa kita sampaikan mungkin ada hal-hal yang kurang ini nanti bisa japri ya Pak Nasir. Baik. Siap. Nanti Terima kalau kasih. untuk aman Pak Nasir kalau untuk kertas kerjanya ya nanti saya share ya. Oh, panitia Siapin nanti aja dia lah. dari. Terima kasih. Baik, baik. Oke, Terima kasih. Ya, baik terima Pak kasih Bowo. Pak. Oke, terima kasih Mas Bas. Terus kemudian ini sebenarnya banyak pertanyaan juga nih di kolom chat Pak. Mas Bas. Cuma ini ada yang mention juga mungkin karena keterbatasan waktu juga gitu. Yang mention satu lagi aja ya Mas Bas nih. Boleh, boleh. Silakan, Kemudian silakan. yang di kolom chat ini sebagian besar memang uh, minta di-share kelas Saya kertas kerjanya kerja. juga gitu. Intinya gitu aja sih. Ya, Oke, baik, baik. Baik, nanti saya ya. share ya. Izin saya share nanti ya. Ah, ah, Ini ah, ah. RSN satu lagi aja deh mungkin ya. Pak Boleh, boleh, Yudi, boleh, silakan boleh. Pak Yudi. Open mic Pak Yudi. Terima kasih Pak Bowo. Mm-mm. Ya, lanjut, silakan. Selamat siang, Singkat dan jelas nggak? Baskoro dan Pak Nasir ini. Sama-sama orang Palembang Oh ini. ya, sama-sama Palembang ya. Ya, Bang ya. Oke Pak, ini langsung saja Pak, karena ini saya juga yang saya tanyakan ini masih dalam proses juga. Ketika kita seleksi gagal itu, jadi seleksi gagal ada kondisi dia kurang yang masuk kualifikasi itu kurang dari Oke. 3. Nah, kondisi pertama itu si yang masuk itu 1,
yang masuk satu dan tidak lulus seleksi kualifikasi. Kondisi kedua, dua paket ini Pak, masuk kurang dari tiga, masuk cuma dua, tapi yang dua itu sudah yang dua itu saya seleksi, saya kualifikasikan juga gagal, tidak lulus evaluasi kualifikasi ini kayak. Jadi intinya pertanyaan saya, kalau sudah dua kali gagal, itu ada Betul, namanya penunjukan langsung untuk betul, seleksi gagal. betul, betul, Pak. Nah, tapi dengan dua kondisi itu, apakah boleh kita menunjuk langsung yang lulus seleksi walaupun masuk satu? Dan kondisi kedua, kalau tidak ada yang lulus, apakah kita boleh menunjuk di luar peserta yang sudah masukkan seleksi, Pak? Atau kualifikasi? Baik. Oke, Cuman oke. mungkin itu, Pak Bas, karena banyak nih Iya, yang mau tanya. Nanti saya siap. aja lah Iya, kita lewat oke. japri Baik. aja nanti. Makasih Pak Koro, makasih Pak Bowo, teman-teman yang lain terima Iya, kasih. terima kasih Ya, Pak sama-sama. Yudiansyah ya. Eh, Langsung baik. aja Pak Bas, silakan. Ya, siap, siap, siap. Baik. Ya, kebetulan kalau di Jogja ini nggak pernah ini ya, kualifikasinya gagal nggak pernah. Karena di Jogja ini untuk jasa konsultan konstruksi ya, badan usaha itu menjamur ya. Untuk pesertanya kita pasti lebih dari 10 ya. Lebih Kebanyakan dari paket 10. Nah, Pak daripada namun memang perusahaan ada Pak kalau tempat kami Pak. siapa Yudian saya dan banyak yang keluar-luar juga Pak kalau dari Jogja ini ya nawarnya keluar ya. Nah terkait ketentuan ini ya, Pak ya yang ya, memang di ketentuan itu yang pertama kali kita pasti melakukan kualifikasi dulu ya kualifikasi dulu. Ini sudah sampai ke tahap seleksi atau Ini kualifikasi dulu nih Pak? semuanya Pastikan dikualifikasi Pak. kualifikasi ya. Jadi Oke baik kasih itu ya yang daftar aja masih tak cuma ya tiga Pak. Yang baik. masukkan kualifikasi. Baik, nah ini Pak Yudiansa sebenarnya kan kita pun juga di ketentuan ini diperkenankan ya ternyata di tahap kualifikasi ini eh, yang peserta yang masukkan dokumen kualifikasi ya misalnya ada tiga nih, namun ternyata kaitan pemenuhan persyaratan masih kurang. Itu kita diberi kesempatan Pak ya untuk menginformasikan, dihubungi ya. Itu kan ada tuh menyampaikan di aplikasi kan ada tuh Pak ya untuk apa dokumen yang kurang ya karena belum tahapan kompetisi Pak tahapan kompetisi ya itu bisa kita karena di kualifikasi ini pastinya itu ketika nantinya waktu dia sudah masukkan kualifikasi kan itu sebenarnya kita sudah bisa melihat ya bisa melihat eh, jumlah pesertanya juga ya kemudian dokumen-dokumennya ya nah ternyata masih ada kurang itu bisa diberi kesempatan ya. Ternyata masih ada yang kurang, itu kita bisa minta mereka masukkan dokumen untuk melengkapi. Ini untuk antisipasi biar nggak gagal, Pak. Ya, namun kalau udah dari pertama hanya satu saja, ya kan, kemudian hanya ada dua, ya kan, susah nih kita mau manggil siapa, ya kan. Ternyata ya hanya segitu-segitu aja, ya. Nah, akhirnya ternyata sudah kita lakukan segala upaya, ya, kita penilai kualifikasinya, ternyata eh, tidak tidak lulus, tidak ada yang memenuhi syarat ya, tidak ada syarat. Namun tetap prosedurnya kita lakukan, Pak. Kita lakukan ya, kita lakukan kualifikasi ulang lagi ya. Namun ternyata walaupun kita udah tahu nih, ini pasti yang ini yang memenuhi cuma hanya beberapa saja ya. Kalau dua kualifikasinya dua, kita lanjutkan tetap proses seleksinya ya. Tapi kalau cuma hanya satu, berarti mekanismenya ya, kita penunjukan langsung. Nah, bagaimana ternyata setelah diulang tidak ada juga nih ya tidak ada juga yang memenuhi persyaratan ya nah ini harus kita lihat nih Pak. Yang tidak memenuhi itu apa bisa saja memang tiga perusahaan tadi itu ya memang tidak qualified Pak di tempat kita ya karena apa karena kalau kita cermati Pak terkait dengan persyaratan-persyaratan ini kan sebenarnya masih masih sederhana ya bagaimana izin usahanya KSBP-nya ya mungkin terkait pengalaman perusahaan jasa konsultan ya kemudian pengalaman jasa konsultan sejenisnya sesuai SBU sejenis 10 tahun terakhir sebenarnya ini kan eh, kita bisa ini ya makanya analisa pasar kita ini sangat berperan di sini Pak ada nggak pelaku usaha yang nanti bisa melaksanakan pekerjaan kita tadi itu. Nah, ini sebenarnya dari awal itu bisa diantisipasi ya. Walaupun sebenarnya kalau di daerah kita ternyata terbatas, sebenarnya bisa terbuka peluang dari daerah lain ya. Namun mungkin daerah lain belum belum ini ya, belum berminat untuk ikut ya, ikut. Nah,
semuanya sudah dilakukan, ya, dilakukan ternyata. Nah, ini akhirnya kalau kita ini memilih itu pastinya nanti kita juga mengacu ke dokumen penunjukan langsungnya, Pak. Ini berarti nilainya di atas 100 juta ya, Pak ya. Seleksi semua ya, Pak ya. Iya, Pak, ya. Kemudian saya seleksi. Nah, ya. Sebenarnya ini pun juga kita bisa melihat nih kaitan penjualan. Nanti tetap Pokja. Kalau tidak, ternyata ada hal-hal yang itu memang tidak dipenuhi. Misalnya Pak, ini bidang usahanya mungkin nggak sesuai ya dengan apa yang kita proses. Dia mungkin tidak memiliki terkait pekerjaan konstruksi izinnya ya, tapi dia non konstruksi. Ya, ini kan jadi kendala nih Pak. Jadi kendala akhirnya kita bisa mengundang atau menunjuk pelaku usaha dari luar ya Pak ya, dari luar seperti itu dimungkinkan Pak. Tapi ini adalah sesuatunya harus dicermati ya, dicermati seperti itu. Ini Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, oke. Siap, siap, Pak Yudi. Ah, ini kebetulan ada visi gini. Ya, ya. Pak Bas. Pak Bas mungkin bantuan Ini kita. suaranya Oh Pak ya. Bowo Oh, agak oh. terganggu ya Pak Bowo ya? Atau dari Ya, Ya, kurang mungkin kurang saya, jelas. tempat saya mungkin. Ya, tidak ada tempat Oke, saya baik. mungkin Pak Bas. Oke. Oke, Pak Sidik, silakan. Oke, Satu lagi nih, Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Alhamdulillah. Kabak. Saya tertarik yang itu, Pak, ketika di MDP itu dimasukkan penilaian kinerja tadi itu. Ya, Ya, di penilaian kinerja itu di di MDP 5 bab 5 itu ya, Pak ya, yang untuk ketentuan syarat kualifikasi itu ya. Jadi gini, Pak, saya tadi ngecek di Sikap. Jadi di nasional itu penilaian kinerja itu cuma 28% yang dilakukan penilaian dari semua paket itu. Dari apa perbandingan antara paket yang dinilai dan paket yang tidak itu sekitar 28%. Artinya penilaian kinerja itu kan belum dilakukan, banyak belum dilakukan oleh para PPK ini. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Andai kata penilaian kinerja ini dilakukan dengan optimal, dengan maksimal, dimasukkan dengan MDP, ini kan secara tidak langsung dengan mendapatkan penilaian yang baik, sangat baik, nanti dievaluasi dan penilaian evaluasinya ketika itu nilainya baik atau sangat baik, itu yang lolos. Kalau memang yang memang penilaiannya jelek atau di bawah cukup atau jelek, menurut saya juga nggak layak itu sebenarnya untuk dimenangkan itu loh. Artinya ini kan seleksi ini sebenarnya. Jadi kalau kalau saya sendiri sekarang ini memang lagi apa ya concern di penilaian kinerja penyedia, Pak. Karena bagi saya itu ketika penilaian kinerja itu optimal dilakukan PPK berani menilai. Karena beberapa PPK saya tanya itu berani nggak menilai ada resistensi dengan penyedia gitu loh, Pak. Jadi kalau tidak, jadi artinya begini, PPK yang saya tanya itu tidak ada keberanian Se- untuk menilai penyedia. secara Karena objektif faktor-faktor ya Pak. Secara objektif ya Pak secara ya. objektif, iya. Padahal kalau itu objektif itu banyak penilaian itu yang nilainya itu jelek dan cukup. Jadi saya itu ini ini mungkin ini kami ini juga saya tuh sangat tertarik dengan tadi itu ketika dimasukkan penilaian kerja ke dalam MDP dan kemudian nanti dievaluasi dengan Betul. syarat umpamanya kalau dia dinilai untuk 3 paket umpamanya. Atau kemudian 4 tahun terakhir penilaiannya dia dianggap baik atau sudah sangat baik. Apabila dia ada jeleknya satu atau cukup aja dari 4 paket atau 3 paket tersebut kita gugurkan karena berarti dia nggak qualified. Umpamanya begitu.
Jadi saya ingin minta pendapat dari Pak Suhu nih. Pak Baskoro, Nun Sewu nih. Ki. Jadi bisakah seperti itu gitu loh Pak, kita masukkan itu. Karena ketika kita melakukan penilaian kerja itu dengan baik, seobjektif mungkin kita berani melakukan penilaian kerja, otomatis kita akan mendapatkan terseleksi alam dengan secara secara seleksi itu secara otomatis akan terseleksi dengan baik gitu loh. Mana sih penyedia yang baik itu. Yang berikutnya adalah kita ketika kita melakukan penilaian penyedia dan kita masukkan dalam MDP, jadi syarat-syarat itu sebagai kualifikasi, itu akan menurut saya akan memotong praktek-praktek pinjam perusahaan gitu loh Pak. Jadi perusahaan itu tidak gampang meminjamkan ke orang, takutnya kalau dinilai tidak baik. Nah kan gitu akhirnya rentetannya itu. Gimana menurut Pak Baskoro? Saya tertarik Baik, ini yang ya, tadi yang baik, disampaikan Pak Baskoro mengenai Ya, di ya. MDP untuk penilaian kinerja di apalagi itu diamanahkan ya Pak, di Perpres Betul, 46 ya. betul di Perpres 46, Pak. Nah, Diamanatkan, Pak itu. kita Ya. sekarang kan kita ada anu nih, sudah ada Cantelannya, cantolannya nih. cantelannya, betul, betul. Ya, cantolannya ada dan apabila kita terapkan dengan baik, nah itu. Terima kasih Pak. Itu dulu Pak. Nggih, satu aja. Nggih. oke. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Silakan Pak wabarakatuh. Bas lanjut Ye, dijawab. terima kasih Pak Kabak, Pak Sidik, Pak Bowo. Ya, jadi eh, terkait penilaian kinerja ya, Pak ini ya. Suaranya Pak, nggak kedengaran. Baik, dengar ya. Baik, ya Siap ini dengar. Iya. ini Pak setelah adanya Perpres 46 ya, itu di akhir April, kemudian itu kan masih pada ini Pak, pada ini bagaimana sih penerapannya ini pada sudah diamanatkan di Perpres ya, kemudian ditindaklanjuti dengan di SE-nya ya, bagaimana tata cara karena di Perpres itu tidak mendetailkan ya bagaimana tata caranya ya, tata caranya akhirnya di SE nomor 1 ya tahun 2025 itu menginformasikan yang ini yang saya capture tadi ya, sampaikan ya, itu Oke. berdasarkan dari sikap dan juga berdasarkan penilaian secara manual ya. Karena apa? Karena ya ini tadi disampaikan Pak Sidik ya, belum semua nih ya PPK itu melakukan penilaian kinerja ya. Karena apa? Karena mungkin kalau selama ini di pengelolaan kontrak ya sampai dengan serah terima karena ini penilaian ini kan ada waktunya ya. Ya kalau sudah BAST kalau yang tidak memerlukan pemeliharaan kalau BAST akhir itu pemeliharaan. Nah, ini kan ada waktu yang diperlukan dulu nih mau menilai ini ya. Jadi ada time-nya, waktunya. Begitu juga ketika putus kontrak karena kondisi kahar, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan, PPK menilai kinerjanya. Kemudian putus kontrak karena kesalahan penyedia, PPK juga menilai kinerja. Ini ketentuan ini kan diatur di ini ya keputusan Kepala LKP nomor 4 dan itu pun juga menjadi acuan bagaimana tata cara menilainya ya. Kemudian bagaimana apa yang menjadi aspek dan indikatornya itu sudah tertuang di sana. Bagaimana nilainya berapa ya, seperti itu ya. Nah, ini memang ini ya tidak secara masif langsung ya, karena ini akhirnya bertahap ya. Tidak semuanya langsung menerapkan, nunggu SE muncul SE udah menerapkan ya. Dan bagaimana ini pun juga kita sebenarnya menunggu ya cantelan yang MDP ya sampai saat ini belum tersedia. Namun karena ini sudah amanat dari Perpres, akhirnya ini menjadi hal menjadi persyaratan kualifikasi. Benar, Pak. Ketika nanti ini yang jelas ini berdasarkan penilaian ini ya, jadi hal yang PPK nanti ini nilainya apa nih baik atau sangat baik karena ini jadi hal yang nanti sangat krusial sekali nih ya. Apakah cukup saja sudah bisa melaksanakan ya? Karena ini kalau kita menghitungnya akumulasi selama 4 tahun terakhir pasti akan terlihat tuh pada aplikasi sikapnya. Namun ada juga nih Pak belum dinilai ya. Akhirnya itu mempengaruhi akumulasinya ya ketika belum dinilai berarti kan tidak masuk hitungan ya tapi seperti Pak Sidik sampaikan tadi dia ada 4 tahun terakhir ada 5 paket yang 4 paket bagus 1 paketnya dia dinilai jelek ya akhirnya mempengaruhi nilai ya mempengaruhi nilai seperti itu dan pastinya nanti berdasarkan ini Pak nanti yang menjadi persyaratan apa bagaimana tata cara menilainya itu menjadi hal yang dipedomani oleh Pokja pemilihan nantinya. Apabila tidak memenuhi persyaratan, ya, sebenarnya ini pun menjadi persyaratan minimal, Pak. Sebenarnya dengan adanya persyaratan ini, satu saja persyaratan ini, itu sebenarnya persyaratan kualifikasinya itu sudah terpenuhi, Pak. Ya, karena apa? Karena kaitan eh, ya, ketika dia ada penilaian itu kan kaitan izin usaha pasti sudah sesuai dan seterusnya ya, kepatuhan perpajakan. Ini sudah mewakili ya, makanya minimal
penilaian kinerja ini menjadi persyaratan kualifikasi seperti itu. Nah, eh, berlanjut tadi ini terkait penilaian kinerja ini itu menjadi persyaratan kalau tidak memenuhi dan ketentuan baik atau sangat baiknya itu akan menggugurkan ya itu sesuai dengan ketentuan pada dokumen pemilihan nantinya ya. Ya memang dalam prakteknya PPK ini kadang dilematis Pak. Mau menilai secara objektif ya ternyata nanti kok dibayarnya 100% tidak ada denda. Ya, misalnya nih Pak, dia secara objektif kasih nilainya cukup atau malah buruk, tapi pembayarannya tetap 100%. Ya, ini kan nggak ini ya, jadi nggak linear jadinya ya. Ya seperti itu. Nanti pasti akan menjadi ini ya hal yang dipertanyakan kok ini nilainya eh, jelek kok pembayarannya 100% ya akhirnya eh, nilainya tidak secara objektif tapi subjektif jadinya ya nah ini yang perlu di garis bawahi ya bagi para PPK ya nilai harapannya tadi ya seperti yang sampaikan Pak Sidik ya nilai apa adanya nih sesuai dengan hasil pekerjaannya ya bagaimana dia pengendalian biayanya waktu bagaimana mutunya bagaimana kualitas tadi ya, bagaimana dengan terkait lokasi serah terima sesuai atau tidak, bagaimana dengan layanannya, tingkat responnya, itu menjadi hal yang dinilai ya, dinilai oleh PPK. Nah, kedepannya ini benar Pak sampaikan Pak Sidik tadi ya, ini pastinya menjadi menjadi hal yang ini ya untuk antisipasi benar tadi kehati-hatian ya dari para pelaku usaha ya karena nanti penilaian kinerja ini menjadi hal yang menjadi persyaratan, dia jadi hati-hati nih. Kalau yang tadi sampaikan Pak Sidi mau pinjam bendera, ternyata tadi tidak tanggung jawab yang minjam ya. Akhirnya nanti PPK-nya mutus kontrak, di blacklist lagi ya. Pastinya itu kan nilainya jelek ya. Akan terikot ya itu nantinya ya. Ternyata nilainya tidak bagus ya. Nah ini pun juga harapannya Pak ini ya. Kalau saat ini ya eh, kita ketika PPK buat paket ini nggak apa-apa agak mundur ya Pak Bowo ya ini sebagai informasi juga Ya terkait Pak, penilai silakan. ya ya terkait saat ini kan PPK itu tidak bisa buat paket sebelum dia upload kontrak ya. Harapannya mungkin ini bisa menjadi hal yang juga diotomasi di sistem nih. Kalau dia belum menilai kinerja itu juga dia tidak bisa buat paket ya. Itu sebenarnya sudah ini ya diinformasikan, digaungkan juga ya di forum-forum ya. Kalau saat ini kan dia harus PPK wajib ini ya buat kontrak ya. Kontrak kalau belum buat dia nggak bisa buat paket nih. Ya, ya tidak bisa menempatkan paket. Nah, bisa saja ini menjadi hal yang diotomasi pada sistem ya agar PPK ini tertib dalam menilai karena memang apa ya mungkin dalam prakteknya PPK ya pejabat penandatangan kontrak bukan di staf ya atau di bawah kepala mungkin bisa saja udah naik sampai ke kepala dinas ya dan mungkin tidak sempat untuk tidak melaksanakan penilaian tidak mengoperasikan sistem ya itu hal yang mungkin kita ini ya menjadi rahasia umum lah ya saat ini ya Oke. nah itu Pak Sidik Ya, yang bisa disampaikan ya, yang jelas oke. ini hal yang menjadi ini ya menjadi ketentuan yang harus kita pedomani ya dan ini sudah tertuang di Perpres SE 1 dan mungkin harapannya nanti secara detail pada perubahan Perlem 12 ya 2021 ya yang mungkin segera saja untuk terbit. Demikian Pak Sidik, saya kembalikan ke Oke, Pak Oke. Bowo. Terima kasih, Pak Bas. Saya rasa cukup jelas ya, Pak Sidik ya. oke, Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini kebetulan kita terbatas waktunya. Mungkin yang resen tidak dapat semua kita kasih kesempatan. Kemudian yang di kolom chat juga kita bisa melanjutkan diskusinya melalui grup WA ya. Siap. Oke, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri kita Bapak Baskoro Ariwibowo yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya dan juga menyimak. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Pak Baskoro untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Bowo, Suhu, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian ya. Ini banyak sekali nih ya sahabat-sahabat kita ya, teman-teman kita yang sering berkomunikasi di grup ya, diskusi bersama ya, Pak Ibu sekalian.
ini ya Bapak Ibu sekalian terkait proses pengadaan barang jasa ini ya memang tidak ada habisnya ya, tidak ada selesainya dengan kita sekali bertemu ya pasti banyak hal-hal yang selalu bisa kita diskusikan ya. Dan ini pastinya dalam keseharian kita pasti membutuhkan ya masukan, informasi dan sebagainya dan itu sering kita dapatkan ya, sering kita dapatkan tidak hanya kita berpraktek ya laksanakan itu ada permasalahan yang mungkin di tempat lain sudah bisa diselesaikan ya. Itu hal yang mungkin kita sampaikan ya. Jadi jangan untuk segan untuk saling berbagi ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Bowo, Pak Sama-sama, Muji Pak. atas Oke, kegiatan kita yang dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian atas atensinya ya. Sampai bertemu kembali di kelas Muji Santoso Training and Consulting berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Saya akhiri pasti banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muji, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Bowo dan Pak Baskoro serta Bapak Ibu sekalian eh, bahwa memang tidak tuntas pembahasan kita, maka mohon dicatat nomornya HP-nya Pak Baskoro maupun Pak Bowo. Pak Bowo dari Palangkaraya ini jangan diremehkan Pak. Tahun ini aja sudah 40 seleksinya. Demikian ya, semoga kegiatan kita bermanfaat. Jadi saya beri PR pada Bapak Ibu sekalian untuk mencatat minimal nomor 2 HP tadi ya. Kalau HP saya mungkin tidak merespon. Demikian Pak Bo, Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Ya, Semoga kegiatan kita bermanfaat. Wassalam. amin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas jasa konsultansi konstruksi. Terima kasih kami ucapkan atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat jadi manfaat dan dapat juga menjadi nilai kebaikan, menjadi bekal terbaik untuk daerah kita masing-masing. Saya Bowo Budarso sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke admin.